Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai hak asasi manusia baik sebelum maupun sesudah amandemen itu sendiri. Dan di mana saya sendiri atas nama Sulhan Rajab, Saya atas nama Dina Stuti, saya atas nama Kasih Ranti, saya atas nama Nadila Putri Putri, dan saya atas nama Rusma Umur Saharodia. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai periode perkembangan hak asasi manusia setelah kemerdekaan. Yang dimana sebelum saya menjelaskan mengenai periode ini, sini saya akan menjelaskan definisi dari hak asasi manusia itu sendiri. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian langsung saja mengenai periode perkembangan hak asasi manusia setelah kemerdekaan, yang dimana pada periode pertama yaitu periode 1945 sampai 1950. Nah, pada periode ini pemahaman hak asasi manusia pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, di mana hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan kemudian kebebasan menyampaikan pendapat terutama pada dalam parlemen. Kemudian pada periode 1950 sampai 1959. Nah, pemahaman hak asasi manusia pada periode ini sangat menguntung dan sangat membanggakan. Mengapa hal demikian? Karena banyaknya kebebasan yang menjadi semangat demokrasi parlementer mendapat tempat di kalangan elit. Dan kemudian periode yang ketiga yaitu periode 1959 sampai 1966. Nah, pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan terpimpin. Nah, pada sistem ini kekuasaan berada di tangan presiden. Akibatnya kebebasan berpendapat, berkumpul dan menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan dibatasi. Kemudian periode keempat yaitu periode 1966 sampai 1998. Nah, pada periode ini diawali dengan peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, di mana pada periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang hak asasi manusia. Nah, salah satunya yaitu dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang. Nah, pada periode ini diadakan pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 yang memberikan dampak yang sangat besar pada pemahaman hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kemudian dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawanan dengan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu mengenai dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan hak asasi manusia dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan peraturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Nah, di sini dalam sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945, persoalan hak asasi manusia merupakan salah satu substansi yang menjadi bahan perdebatan yang intens atau yang jelas. Dalam proses perumusan perubahan konstitusi itu terdapat perbedaan pendapat antara Soepomo dan Muhammad Hatta. Nah, di sini Soepomo dan Soekarno yang berpendapat bahwa pencantuman hak-hak kewarganegaraan secara eksplisit di dalam konstitusi yang tidak perlu karena landasan filsafat negara yang dianut itu bukan liberalisme. Nah, dari pendapat Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin itu yang menekankan perlunya pencantuman hak-hak kewarganegaraan
untuk mencegah agar negara tidak menjadi otoriter. Nah, perdebatan tersebut itu berjalan langsung, tidak secara lama, karena ada kebutuhan yang praktis yang harus dikerjakan, yaitu merdeka lebih dahulu. Nah, selanjutnya itu mengenai substansi hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terdapat beberapa substansi. Yang pertama itu hak memperoleh keadilan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Nah, yang kedua yaitu hak turut serta dalam pemerintahan, terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Nah, kemudian yang keempat itu hak berserikat dan berkumpul, terdapat dalam pasal 28. Kemudian yang kelima, hak mengeluarkan pendapat, terdapat dalam pasal 28. Kemudian hak beragama dan beribadat. Nah, terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Kemudian hak bela negara yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Selanjutnya hak mengembangkan diri dalam pasal 31 ayat 1. Kemudian yang terakhir itu hak fakir miskin dan anak-anak yang terdapat dalam pasal 34. Nah, dari substansi di atas itu terlihat bahwa substansi tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur secara terbatas, tidak selengkap Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB atau DUHAM. Terima kasih. Ya baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai sesudahnya amandemen pada hak asasi manusia. Di mana pada poin pertama di sini pada tahun 1999 pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang HAM pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Demikian pula pengadilan koneksitas digelar dalam rangka mengungkap berbagai pelanggaran HAM dan pembentukan berbagai komite untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut. Nah, selanjutnya lebih lanjut mengaktivitaskan kerja-kerja penegakan HAM, Kementerian HAM dan dibentuk dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang telah dirancang. Selanjutnya pada poin kedua, setelah amandemen kedua, maka substansi HAM mendapat tempat khusus dalam Undang-Undang 1945 berdasarkan hasil sidang umum tahunan pada tahun 2000 yang berlangsung pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Di samping tidak mengurangi jaminan hak-hak asasi manusia yang telah diatur sejak awal, kemudian ditambah bab 10A khusus tentang hak asasi manusia pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J dan pasal 29. Ya baik, untuk materi selanjutnya yakni mengenai substansi HAM dalam Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Terdapat beberapa poin mengenai hak-hak asasi manusia di sini. Nah, dari beberapa poin tersebut saya akan menjelaskan dua diantaranya mengenai hak asasi manusia yang terdapat pada substansi HAM di sini. Pertama, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Nah, dan yang kedua, hak atas pekerjaan penghidupan layak pada pasal 27 ayat 2. Baik, mungkin hanya itu. Selanjutnya materi mengenai substansi HAM, di mana dari gambaran di atas, maka setelah amandemen kedua UUD 1945, substansi HAM diatur secara khusus dan meliputi hak-hak asasi manusia yang luas dan spesifik dan dibanding pada pengaturan UUD 1945 sebelum amandemen. Ya baik, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara. Nah, di sini perlu diketahui apa sih pengertian dari hak konstitusional itu. Hak konstitusional merupakan hak warga negara yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun di sini menurut I. Dewa Gede Palguna, hak konstitusional itu meliputi 5 karakteristik. Yang pertama yaitu hak konstitusional itu bersifat fundamental, yang mana fundamental ini bukan diambil dari sejarahnya, tetapi karena telah dijamin dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu hak konstitusional itu merupakan bagian yang dilindungi oleh konstitusi tertulis, sehingga wajib dihormati oleh semua organ kekuasaan termasuk organ instrumen res publica. Yang ketiga yaitu hak konstitusional itu akan kehilangan arti sebagai hak fundamental apabila tidak ada pemenuhan jaminan dalam pemenuhannya. Yang keempat yaitu perlindungan yang diperuntukkan konstitusi bagi hak konstitusional merupakan perlindungan terhadap perbuatan negara. Yang terakhir yaitu hak konstitusional itu memiliki sifat fundamental yang merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional dalam peradilan. Yang pertama yaitu perlindungan dalam Pengadilan Hukum Tata Negara atau Mahkamah Konstitusi, di mana MK di sini menjadi tempat pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang atau biasa disebut dengan judicial review serta pengaduan konstitusional. Yang kedua yaitu perlindungan melalui pengadilan administrasi atau pengadilan tata usaha negara, yang dimana menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Undang-Undang 1945 ini merupakan kategori perundang-undangan, yang dimana apabila ada keputusan tata usaha negara yang merugikan hak konstitusional tersebut, maka dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka dengan ini secara langsung Pengadilan Tata Usaha Negara telah melindungi hak konstitusional warga negara. Dan ketiga yaitu perlindungan hak konstitusional secara pengadilan biasa, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa yang tersirat dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana itu harus menjamin hak-hak asasi manusia, dan pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara itu bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Yang terakhir yaitu perlindungan hak konstitusional melalui peradilan khusus HAM yang bersifat ad hoc, yang dimana peradilan HAM ad hoc di sini merupakan pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara mengenai pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu diundang-undangkan. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan terkait lembaga independen pengajuan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada Ombudsman RI, di mana Ombudsman RI di sini merupakan suatu lembaga pengawasan, dalam hal ini mengawas suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara ataupun pemerintah yang diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1998. Kemudian yang kedua ada Komnas HAM atau Komite Nasional Hak Asasi Manusia, merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga lain yang memiliki fungsi untuk pengkajian, kemudian penelitian, penyuluhan, pemantauan. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengharapkan di mana Komnas HAM di sini memberikan fungsi yang lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ataupun LPSK. Tujuan dari lembaga ini seperti namanya, kami berjuang untuk suatu hak dalam persidangan atas nama saksi dan korban, di mana salah satu tujuan dari lembaga ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam persidangan. Kemudian ada yang keempat, Komisi Penyiaran Indonesia ataupun KPI, merupakan salah satu lembaga independen yang berperan memberikan wadah aspirasi serta mewakili kepentingan warga negara dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Kemudian ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, merupakan lembaga independen yang tidak dibawa pemerintah namun berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang anti monopoli
yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, di mana lembaga ini merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pada lembaga ini tentunya memberikan perlindungan hak ataupun bagaimana ia mengatasi suatu bentuk pelanggaran terhadap anak. Kemudian yang terakhir ada Komnas Perempuan. Nah, pada Komnas Perempuan ini merupakan lembaga independen untuk penegakan hak asasi perempuan di Indonesia sendiri dengan dasar hukum ataupun dasar pembuatan lembaga ini dengan adanya keputusan Presiden nomor 181 pada tahun 1998 yang menyatakan bahwasanya lembaga ini hadir untuk menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Ya baik, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.